Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Ju, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang derivatif fungsi trigonometri. Kali ini saya berikan contoh soal yang ke-10, yaitu mencari turunan pertama dari Y sama dengan sinus 3x kuadrat plus 1 dibagi dengan 5 kalikan log x kuadrat dengan bilangan pokok lognya adalah 3. Oke, soal ini kita selesaikan dengan cara yang pertama. Nah, supaya nanti mengarah ke rumus ini, sinus 3x kuadrat plus 1 ini saya misalkan sebagai U. Sedangkan ini 5 dikalikan log x kuadrat dengan bilangan pokok log 3 itu saya misalkan sebagai V. Maka nih Y-nya sama dengan U per V. Ini. Nah, untuk turunan pertama yaitu YXN atau sama dengan dy dx yaitu ddx dari Y. ddx dari Y. Y-nya adalah ini. U per V. Nah, ini U per V diturunkan ke pubah X, di mana U dan V-nya itu masing-masing merupakan fungsi dengan pubah X. Ini rumusnya sudah ada, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke E. Ya. Jadi U per V diturunkan ke X, maka hasilnya adalah V kalikan turunan U dikurang U kalikan turunan V dibagi V kuadrat. Oke, rumus ini sudah sering digunakan ya. Nah, ini menggantikan ini atau menggantikan ini saya tuliskan di sini. Nah, turunan pertamanya Y aksan itu berarti V kalikan ddx dari U. V kalikan ddx dari U. U-nya dikembalikan sebagai fungsi X yaitu sin 3x kuadrat plus 1. Ini. Kemudian dikurang U kalikan ddx dari V. Kurang U kalikan ddx dari V. V-nya juga dikembalikan sebagai fungsi X. Ini. Oke, per V kuadrat. Oke. Nah, supaya mengarah ke rumus, maka nih 3x kuadrat plus 1 ini saya misalkan sebagai P. Maka ini menjadi sin P ini. Yang lainnya ngikut ya. Kemudian ini 5 itu konstanta ini dikeluarkan, maka ini menjadi 5U, kemudian yang ini diturunkan ke pubah X. Nah, supaya mengarah ke rumus, maka X kuadratnya itu saya misalkan sebagai Q, maka menjadi ddx dari log Q dengan bilangan pokoknya adalah 3. Oke, sekarang ini merupakan fungsi dengan pubah P diturunkan ke pubah X, maka diturunkan ke P dulu menggunakan aturan rantai, sehingga ini bisa diganti dengan ini, yaitu ddp dari sin P, maka harus dikalikan dengan dp dx. Jadi seakan-akan ini dp-nya coret. Ya. Oke, nah ini sudah nampak, ini diturunkan ubah P, sinnya. Kemudian yang ini juga, ini fungsi dengan pubah Q diturunkan ke pubah X, maka ini turunkan ke Q dulu, juga menggunakan aturan rantai, maka ini bisa diganti dengan ini, yaitu ddq dari log Q dengan bilangan pokok lognya adalah 3, maka harus dikalikan dengan dq dx. Jadi seakan-akan ini dq-nya dicoret dengan ini. Oke. Oke, ini hasil yang terakhir tadi pada lembaran sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, sin P diturunkan ke pubah P. Nah, ini sudah rumus, yaitu rumus derivatif fungsi trigonometri yang ke A. Sin X diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah cos X. Sin P turunkan ke pubah P, maka hasilnya adalah cos P. V-nya ikut saja, kemudian dikalikan dengan dp dx atau ddx dari P. ddx dari P. P-nya dikembalikan sebagai fungsi X, yaitu 3x kuadrat plus 1. Oke. Kemudian ini, log Q diturunkan ke pubah Q. Jadi dengan ini, log-nya dengan bilangan pokok log 3.
Nah, ini juga sudah rumus, yaitu rumus derivatif fungsi logaritma yang ke A. Log X dengan bilangan pokok lognya A diturunkan ke pupa X itu hasilnya adalah 1 X ln A. Nah, ini log Q dengan bilangan pokok 3 diturunkan ke pupa Q, maka hasilnya adalah 1/Q ln 3. 1/Q ln 3. Oke, 5U-nya ngikut saja. Kemudian dikalikan dq dx atau ddx dari Q. ddx dari Q. Q-nya dikembalikan sebagai fungsi X. Ini, X kuadrat. Oke. Selanjutnya nih, V-nya ini dikembalikan sebagai fungsi X, yaitu nih 5 dikalikan log X kuadrat dengan bilangan pokok 3. Ini. Kalikan cos P, cos P-nya dikembalikan sebagai fungsi X, yaitu 3X kuadrat plus 1. Oke. Kemudian ini, 3X kuadrat plus 1 diturunkan ke pupa X. Yang ini hasilnya adalah 6X. Ya, ini konstanta itu turunannya berarti 0. Oke. Kemudian ini, 5 kalikan U. U-nya itu dikembalikan yaitu sin 3X kuadrat plus 1. Jadi 5 sin 3X kuadrat plus 1 dibagi Q. Q-nya adalah X kuadrat. Oke. Kalikan ln 3. Oke. Kemudian ini X kuadrat diturunkan ke pupa X. Hasilnya adalah 2X. Oke. Oke, nah ini X kuadrat, ini X, jadi ini dicoret. Ya. Berarti ini masih pangkat 1. Oke, maka yang ini 2 kalikan 5 berarti 10 sin 3X kuadrat plus 1, kemudian dibagi dengan ini X ln 3. Oke. Nah, yang ini 6X kalikan 5 berarti 30. X kalikan ini log X kuadrat dengan bilangan pokok 3. Oke. Kalikan ini cos 3X kuadrat plus 1. Oke. Nah, supaya ini penyebutnya sama dengan ini, maka ini dikalikan dengan X ln 3 dibagi X ln 3. Jadi biar penyebutnya sama dengan ini. Oke. Kemudian yang ini dikuadratkan jadi 5-nya, 5 kuadrat itu berarti 25 dikeluarkan dari kurung. 25, maka ini tinggal log X kuadrat dengan bilangan pokok log 3 dipangkatkan 2. Oke. Oke, kemudian ini 30 ini dibagi 5. Ini bagi 5, ini bagi 5, maka menjadi 6, ini 2, ini 5. Oke, jadi 6 kalikan ini ln 3, oke. Kemudian ini X kalikan X, jadi X kuadrat, oke. Kalikan ini log X kuadrat dengan bilangan pokoknya 3, oke. Kalikan cos 3X kuadrat plus 1, oke. Kemudian yang ini nanti penyebutnya digabung dengan yang di bawah. Ini, gabung dengan ini. Kemudian yang ini min, tadi ini dibagi 5 ya, 2 sin 3X kuadrat plus 1, oke. Kemudian ini penyebutnya digabung ini menjadi, ini tadi menjadi 5. 5 ln 3, oke. Kalikan ini log X kuadrat dengan bilangan pokok 3, kemudian pangkatkan 2. Kemudian ini dibagi ini. Oke, X. Oke. Jadi ini hasil terakhirnya, turunan pertamanya Y aksen atau sama dengan DY dx. Oke, sekian penjelasan saya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, dengan gamblang. Kalaupun masih ada yang sedikit bingung, video ini bisa diulangi lagi sehingga adik-adik sekalian bisa menjadi lebih paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.